Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Bacalah teks Pancasila berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Sila yang pertama simbolnya adalah bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Sila yang pertama, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Kemudian sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, sila yang keempat, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan sila yang kelima, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Amatilah gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, gambar-gambar berikut adalah gambar tentang beribadah. Jadi merupakan pengamalan sila ke-1 atau yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Iya ya. Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Saat bulan Ramadan tiba, aku dan keluargaku melaksanakan ibadah puasa. Kami sahur dan berbuka bersama. Setelah berbuka, kami berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Aku dan kakakku juga ikut tadarus di musola. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, kita sudah mempelajari ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Udin berkata, buku kakak banyak sekali. Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca.
Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ajak Kak Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Jelas Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak, kata Udin. Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Nah, dari percakapan tersebut, manakah yang merupakan ungkapan? Ya, kutu buku, kemudian bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa arti ungkapan tersebut? Kutu buku artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan artinya seorang atlet yang piawai di bidangnya sehingga menonjol dengan prestasinya. Rendah hati artinya tidak sombong. Dan besar kepala artinya adalah sombong, angkuh, dan semacamnya. 2. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi satu sama lain. 3. Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Kesediaan Mutiara meminjamkan buku kepada adiknya. 4. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Percakapan antara Udin dan Mutiara menunjukkan mereka mengamalkan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Iya. 6. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Pada saat adikku bermain sepeda, dia terjatuh. Kakinya berdarah. Aku membantunya bangun dan mengobati lukanya. Nah, sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan pada halaman 15 dengan teman sebangkumu. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Perhatikan gambar berikut, peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan gurumu. Yang pertama adalah berjalan ke depan. Nah, sikap berjalan yang benar. Berjalan ke belakang. Berjalan ke samping. Berjalan berkelompok dengan rapi. Kemudian coba tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Kucing berjalan, bebek berjalan. Lakukan permainan menirukan hewan berjalan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.